Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Wilayahnya dibagi atas 21 kecamatan, serta memiliki 250 desa dan kelurahan. Kabupaten Kampar terkenal dengan negerinya yang subur, dengan sumber daya alam yang melimpah, ditambah lagi letaknya yang sangat strategis, mendorong negeri Serambi Mekah ini menjadi kawasan pusat perkembangan investasi dan perekonomian di Provinsi Riau. Letak strategis Kabupaten Kampar ditandai pula dengan wilayahnya yang berbatasan dengan banyak kabupaten kota di Provinsi Riau. Sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kota Pekanbaru. Sebelah selatan dengan Kabupaten Kuantan Singgingi. Sebelah barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Serta sebelah timur dengan Kabupaten Pelalawan dan Siak Sri Indrapura. Bila dilihat dari topografi daerah, Kabupaten Kampar mempunyai luas 11.000 km persegi lebih. Berada di sepanjang Bukit Barisan, pada ketinggian antara 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Kampar dilintasi oleh beberapa sungai besar, di antaranya Sungai Kampar, mengalir dari hulu ke arah timur di punggung Bukit Barisan, membelah wilayah Kabupaten Kampar sepanjang 400 km lebih. Demikian pula dengan Sungai Kampar Kiri dan Sungai Tapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiti Rahayu, SKM MKM, peserta Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2025 PPSDM Bukit Tinggi. Di sini saya akan memaparkan tentang optimalisasi manajemen kinerja terpadu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Peraturan Daerah Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya rumusan masalah. Dalam materi ini, rumusan masalah yang kita dapatkan adalah tantangan dalam manajemen kinerja efektif dalam pencegahan kekerasan. Kemudian, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Tujuan dalam materi ini adalah untuk mengidentifikasi strategi optimalisasi manajemen kinerja terpadu, meningkatkan efektivitas program dalam pencegahan kekerasan, serta membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Konsep dari manajemen kinerja terpadu adalah integrasi berbagai aspek manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk mencapai tujuan utama. Prinsip dari manajemen kinerja terpadu adalah adanya kolaborasi, kemudian akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta berbasis bukti. Selanjutnya kita membahas tentang kerangka kerja manajemen kinerja terpadu dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah pertama adalah perencanaan, analisis situasi, identifikasi masalah penyebab dan juga kelompok rentan. Kemudian adanya penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terukur, spesifik, relevan, dan berbatas waktu. Penyusunan rencana aksi yang komprehensif dan terintegrasi juga termasuk di dalam perencanaan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Implementasi program dan kegiatan pencegahan kekerasan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan sistem informasi dan data yang terintegrasi.
dalam monitoring, pengumpulan data secara berkala untuk memantau kemajuan program dengan adanya analisis data dan identifikasi masalah dan hambatan, serta umpan balik dari korban dan kelompok rentan. Di dalam evaluasi, penilaian efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak program. Kemudian diadakan identifikasi pelajaran yang dipetik dan rekomendasi perbaikan. Diseminasi hasil evaluasi kepada semua pihak yang terkait. Strategi optimalisasi manajemen kinerja. Penguatan koordinasi antar lembaga. Pembentukan forum koordinasi yang melibatkan pihak terkait. Kemudian adanya penyusunan mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif. Pertukaran informasi dan data secara berkala. Strategi selanjutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan bagi petugas layanan, baik psikolog, pekerja sosial, polisi, dan tentang penanganan korban kekerasan yang sensitif dan berperspektif gender. Pengembangan modul pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengembangan sistem informasi dan data, pembuatan database terpadu tentang kasus kekerasan. Pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan kasus kekerasan, kemudian pemanfaatan teknologi informasi untuk diseminasi informasi tentang pencegahan kekerasan. Strategi selanjutnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap masyarakat luas, kemudian pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi korban kekerasan, serta pemberdayaan perempuan dan anak untuk mencegah dan melaporkan kekerasan. Di dalam manajemen terpadu pencegahan ini ada tantangan dan solusi. Tantangannya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan, serta budaya patriarki yang masih kuat, serta hambatan birokrasi. Solusi adalah advokasi untuk peningkatan anggaran dan sumber daya, kemudian kampanye edukasi publik yang kreatif dan efektif, peningkatan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, serta penyederhanaan prosedur birokrasi. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen kinerja terpadu adalah kunci untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang efektif. Kolaborasi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan berbasis bukti adalah prinsip-prinsip penting dalam manajemen kinerja terpadu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rekomendasi yang dapat diberikan, pemerintah dan semua pihak terkait perlu berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen kinerja terpadu secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program pencegahan kekerasan, dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan kekerasan. Demikian materi saya mengenai optimalisasi manajemen kinerja terpadu dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I've done all night to keep her warm in time. It's frozen. Semangat berat, ayo kita raih mimpi. Dengan ilmu dan tekad yang pasti. Tiada ragu, tiada malas. Kita semua pasti bisa. Setiap tantangan kita hadapi dengan hati yang tulus dan berani. Bersama-sama kita akan berjuang menggapai cita-cita yang kita dambakan. Mari terus belajar dan berusaha dengan semangat yang membara. Hari ini, esok, dan selamanya kita wujudkan cita-cita.